Kan kayak begitu. Iya, ini kan ngalamin kalau begitu. Karena yang diwajibin itu kepala rumah tangga. Begitu, begitu. Yang diwajibin. Lalu di kitab kita dijelaskan wa yukhrijus syakhsu so'an an nafsihi. Kita kudu mengeluarkan zakat fitrah untuk diri kita, yakni diri suami dan orang-orang yang wajib dinafkahi. Siapa tuh? Seumpama kita punya anak, anaknya masih kecil, belum balik, di bawah 15 tahun. Maka kewajiban kita lah orang tua menafkahi ini anak. Maka zakat fitrahnya kewajiban kita sebagai orang tua. Lalu anak kita udah balik, udah sekarang 17 tahun umurnya. Tapi belum kerja, masih sekolah. Maka kita cuman ngasih sama dia yang niat dia. Yang niat dia dah. Karena dia udah balik. Kita punya orang tua miskin. Kita nafkahi. Maka zakat fitrahnya kepada kita sebagai anak. Pokoknya siapa yang diwajibkan memberikan nafkah, dialah yang wajib ngeluarin zakat fitrah. Kalau kita punya bapak miskin, ibu miskin, makan sehari-hari dari kita, maka yang ngeluarin zakat fitrahnya kita. Dia nggak niat, nggak perlu. Orang dia kewajiban kita. Begitu orang tua, begitu. Anak, begitu. Anak. Itu kayak begitu. Yang miskin, begitu masih kecil umpamanya, wajib kita keluarkan zakat fitrahnya. Begitu. Wajib kita zakati. Itu makna wa yukhrijus sa'su, mengeluarkan oleh seseorang akan satu gantang fitrah untuk dirinya dan satu gantang fitrah untuk tiap orang yang wajib dinafkahi meskipun baru berojol tadi tuh. Begitu. Lahirlah bayi tengah 6 menjelang maghrib. Maghrib kan lahir, wajib kita zakati karena tuh bayi ngalamin akhir Ramadan dan awal Syawal. Begitu. Kewajiban tuh kita kepala rumah tangga aja. Begitu. Kalau bini baik, kasih tuh lakinya yang susah tuh. Nih bang, buat zakat fitrah tuh saya sama anak-anak. Begitu. Kayak gitu. Boleh. Begitu. Kemudian zakat fitrah ini apa yang harus dikeluarkan? Yang harus dikeluarkan zakat fitrah itu makanan pokok daerah itu. Makanan pokok. Jadi zakat fitrahnya yang kudu dikeluarkan bentuknya makanan pokok. Jadi begini. Kalau ibu-ibu ini saban harinya makannya duit, makannya nih, maka zakat fitrahnya duit. Tapi kalau ibu saban harinya makannya nasi, maka zakat fitrahnya beras. Begitu. Kalau kita jangan pakai sekarang. Orang ajarannya dari dulu. Jadi ibu nih ingetin ngaji nih bukan menilai orang.
Kita biar benar. Jadi kata kitabnya tuh, wa yakunu sa'u min ghalibi quti ahlil balad. Dia keluarkan zakat fitrahnya itu dari makanan pokok warga daerah itu. Makanya ditanya, kita ini sehari-hari makanan pokoknya duit, maka zakat fitrahnya duit. Kalau sehari-harinya gandum, maka zakat fitrahnya gandum. Kalau sehari-harinya jagung, maka zakat fitrahnya jagung. Kalau sehari-harinya nasi, maka zakat fitrahnya beras. Bagaimana dengan duit yang nggak jadi? Dia belum zakat fitrah karena dia enggak patuh sama agama. Begitu. Kalau yang zakat pakai duit namanya zakat harta. Kalau zakat fitrah mah pakai beras. Makanya ketika orang tuh males nenteng beras, maka pengurus tuh dagang beras saja supaya pada beli beras, biar jangan zakat fitrahnya duit. Orang tujuan zakat fitrah ini diantara hikmahnya supaya orang tuh di hari Id dan malamnya, malam kedua nih, kalau lebaran tuh besok Jumat, berarti sampai malam Sabtu, kudu ada makan. Itu doa. Maka dimintanya, iya begitu, sebagai makanan pokok. Itu namanya zakat fitrah. Beras, zakatnya. Beras. Jadi ibu beli beras. Begitu. Lalu berapa liter nih beras nih? Begitu. Kalau pakai kita, literan kitab kita ini kan Baghdad. 5 liter lebih sepertiga. Dalam literan literan negeri kita 3 liter segelas. Biar gampang 3 liter setengah. Biar gampang. 3 liter setengah. Bagaimana kalau saya mau pengennya ngeluarinnya duit aja dah. Begitu. Adakah kiainya yang ngizinin zakat fitrahnya pakai duit? Begitu. Jawabannya ada. Yaitu bukan kitab kita ini, namanya Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i mah zakat fitrahnya beras harga mati. Harga mati itu kudu pakai apa aja enggak bisa. Begitu pakai harganya. Imam Abu Hanifah mau boleh pakai duit, boleh pakai beras. Itu Imam Abu Hanifah, ulama madhabnya. Imam Syafi'i mah beras titik, enggak boleh pakai duit. Cuman berapa liter zakat fitrah kiai yang boleh pakai duit ini? 5 liter berasnya. 5 liter. Jadi Imam Abu Hanifah tuh zakat fitrahnya 5 liter. Kalau Imam Syafi'i itu berapa? 3 liter setengah. Kalau 3 liter setengah kudu beras. Kalau ibu zakat fitrahnya 5 liter, boleh beras, boleh duit. Enggak apa-apa, biar gampang. Saya ambil contoh, berasnya harganya 1.000. Contoh, biar gampang hitungnya. Kalau ibu pengen zakat fitrahnya pakai duit, maka ibu kudu ngeluarinnya 5.000. Begitu, biar ada kiainya.
yang nanggung. Iya. Jangan 3.500 pakai duit. Nanti semua kiainya kagak ada yang tanggung jawab. Begitu. Jadi kata Imam Syafi'i umpama. Iya sih 3.500 tuh kalau dibeliin beras dapat 3 liter setengah. Tapi saya enggak bolehin pakai duit. Ente jangan ke saya. Kan kita bakal ngadep sama Allahnya ngikutin kiai. Siapa yang nanggung jawab kita? Begitu. Kita lari ke Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, iya saya ini boleh pakai duit. Tapi enggak nyampe 5 liter, kamu bukan pengikut saya. Tuh, namanya selagu-lagunya. Maka beragama itu harus rapi. Begitu. Jangan ngikutin umum orang. Inilah kudu ngaji. Beras saja ibu. Anterin tuh ke orang miskin. Anterin. Beras. Gitu. Ama kita. Ya pas dianterin ke rumahnya. Kompor gasnya mati. Ya tambahin aja buat beli gas. Begitu. Kayak begitu. Kasih aja. Kalau zakat fitrah nih saya mau ngajarin biar ganjarannya gede. Biasanya ibu nih kalau makan rata-rata dalam setahun beras yang kira-kira harga berapa ya kira-kira? Berapa? 15. Baik. Kalau ibu termasuk mohon maaf punya uang, carilah beras yang paling bagus. Zakat fitrahnya yang paling bagus. Umpamanya yang paling bagus itu seliter berapa ya? Yang paling bagusnya tuh. Iya, Pandan Wangi begitu. 17 ribuan. Iya, begitu. Itu udah itu termahalnya tuh. Udah. Ya, kalau memang itu ibu cari. Kalau zakat fitrah itu, nih mau zakat yang paling mahalnya. Ibu zakat tuh yang paling mahal, yang paling bagusnya gitu maksud saya. Begitu. Yang paling bagusnya jangan ampe sabanari ibu makannya macam Pandan Wangi begitu. Lalu zakat fitrahnya raski. Ini nggak benar. Begitu. Kudu dibalik. Sebab ganjarannya buat kita. Jangan sembarangan. Yang bagus. Ibu umpamanya cuman suami istri doang berdua. Kan berdua kan kira-kira 7 liter ya kan. Lah, ibu zakat fitrah 25 kilo begitu. Kasih ke rumah orang miskin. Jadi yang jadi zakat fitrah ya yang 7 liter, sisanya itu sodako. Kayak begitu. Jangan ngepres gitu, jangan. Biar ganjarannya gede. Lebihin. Kayak begitu. Pakai jembatan apa tuh? Oh iya, artinya iya, mau pakai beras boleh, mau pakai duit boleh. Artinya yang penting maksud saya zakat fitrahnya kudu rapi. Maka kalau zakat ini rapi, sebetulnya kalau ini namanya tingkat peradaban Islam paling cakep. Kalau zakat fitrah itu pakai beras nih diikuti sama orang ajarannya, maka akan menjadikan
negeri itu aman. Enggak mungkin ada orang tanggal 15 Ramadan dari masjid manggul beras 2 karung. Pasti korupsi. Benar nggak? Benar nggak? Iya. Kalau manggul beras tanggal 15 Ramadan udah mulai manggul-manggul beras. Tapi kalau bentuknya duit, 2 karungnya ini, kan nggak kelihatan ya kan? Iya, enggak bakalan banyak ada panitia zakat. Gitu. Di mana ada begitu. Jadi kan repot kudu bikin gudang. Begitu. Kayak begitu. Ini mau zakat fitrah ini buat makan. Kalau yang pakai duit namanya zakat Nah, ini harus dibedakan, ikuti gitu. Jangan sampai pas zakat dagang, dagangnya Abu Gosok, zakatnya Abu Gosok. Zakat fitrah suruhnya beras, pakainya duit, ngelawan mulu sama agama. Ikuti aja begitu. Jadi kalau ibu zakat fitrah udah beras aja tenteng. Suruh aja anaknya nenteng, ibu males semua. Tenteng kasih. Begitu. Nah, kayak tadi ibu kita ya tambahin duit ya silahkan. Begitu. Tapi zakat ini biar kitanya rapi maksudnya. Orang kita itu demennya simple. Oga nenteng tuh ke masjid nenteng beras tuh oga. Tapi kalau suruh belanja di depan masjid mah mau. Itu berarti orang ini bukan nggak mau zakat fitrah pakai beras, bukan, males nenteng. Pengennya tuh oga nentengnya tuh. Oleh karena itu tolongin aja kalau kita ibu-ibu jadi panitia zakat fitrah, tolongin. Ibu konsinasi sama pedagang beras. Jadi kalau nggak habis bisa balikin ibu dagang beras. Ya kan? Suruh beli nih orang mau zakat tuh beli beras dulu. Udah beli baru zakat. Kan begitu. Enak jadi begitu. Supaya orang jangan sampai salah. Begitu kayak begitu. Karena ini mau zakat fitrah. Supaya benar begitu zakatnya. Begitu. Itu namanya zakat fitrah. Lalu kemudian ini zakat. Ini kitab kita ini enggak ada pembagian zakat ini. Enggak ada pembagian zakat. Siapa yang berhak menerima zakat? Maka yang berhak menerima zakat itu golongan yang ada dari 8 golongan yang ditetapkan oleh Al-Quran. Yang bisa menerima zakat nih biar paham. Jangan sampai kita ada orang bagi duit, kita ambil, kita makan, jadi penyakit. Padahal kita bukan mustahiknya penyebabnya. Siapa yang berhak menerima zakat? 1, orang fakir. Orang fakir. Apa tuh orang fakir? Nah, ibu ukur nih dirinya nih. Biar kita nggak usah orang, kita dulu. Apa tuh fakir? Fakir itu orang yang pendapatannya di bawah 50% kebutuhan. Itu namanya orang fakir. Ngaji ini nih Bu, bila ibu-ibu ini besok lusa rezekinya luas, warungnya pada laris, usahanya lancar, bisa zakat. Ini jangan sampai salah bagi zakatnya, begitu. Nanti ibu bakal ngeluh sama Allah, gua udah zakat, ngapa usaha saya mencret? Nah, bisa jadi karena kesalahan dalam berzakat. Begitu. Karena bukan sekedar yang penting gue bagi, enggak. Nyuci aja nggak boleh, yang penting dicuci walaupun pakai air got, nggak bisa.
ada aturannya dalam berzakat. Begitu. Satu yang boleh menerima zakat itu orang fakir. Orang fakir itu orang yang pendapatannya di bawah 50% dari kebutuhan. Ini contoh. Ada orang umpama sebulannya dia begitu, kebutuhannya buat keluarganya 1 juta. Umpama, untuk menyebutkan gampang. 1 juta. Maka orang itu kerja. Dapat kerjanya 100.000 sebulan. Bisa 200.000, bisa 300.000, bisa 400.000, 500.000 aja kagak dapat. Artinya 50% aja enggak ketutup dari kebutuhannya. Yang kayak begini namanya fakir. Nah, tuh orang yang kayak begitu berhak dikasih zakat dan berhak menerima zakat. Orang begitu. Kedua, miskin. Apa tuh miskin? Orang yang pendapatannya di bawah 100% kebutuhan, tapi di atas 50% kebutuhan. Contoh tadi, miskin mah lebih tinggi dibanding fakir. Begitu. Umpamanya kebutuhan dia 1 juta sebulan. Lalu dia kerja dapatnya 600.000, kan di atas 500 berarti. 700.000, 800.000, kadang 900, 1 juta tuh belum pernah. Artinya belum menutupi kebutuhan dia. Yang kayak begitu tuh namanya miskin. Begitu. Adanya di kota, ya namanya miskin perkotaan. Namanya. Adanya di desa, miskin pedesaan. Miskin. Jadi orang miskin itu ada penghasilan di atas 50% kebutuhan. Tapi enggak nyampe 100%. Umpamanya seorang suami dia punya anak. Ini enggak cukup duitnya. Yang kayak begini nih boleh dikasih zakat. Apa aja? Seluruhnya. Inilah yang namanya berhak orang menerima zakat. Sebetulnya kalau ini enggak sekarang saya terangin, kitabnya ini enggak ada. Langsung kita puasa masalahnya. Jadi harus terangin. Jadi antara fakir dan miskin masih tinggian miskin. Kalau fakir udah pasti miskin. Kalau miskin belum tentu fakir. Tuh begitu. Kebutuhan kehidupan. Tuh begitu. Itu boleh dia dikasih. Begitu. Nah, ibu, nih biar gampang. Saya nerangin. Ibu punya anak. Ya kan? Kan derajat anak tidak sama. Ada yang usahanya lancar, ada yang susah, tapi sudah tidak serumah dengan ibu. Tahu tidak serumah? Sudah punya rumah walaupun ngontrak. Artinya udah misah dengan kita. Misah tuh bukan misah kamar, misah artinya dapurnya iya sendiri. Ibu mau zakat. Itu kasih tuh anaknya tuh. Yang susah tuh. Boleh. Yang tidak serumah. Tadi tuh. Kan ada kita punya anak tidak sama derajat.
Ada yang susah tuh anak. Ibu umpamanya tokonya laris, usahanya maju. Ada anak menantu yang susah. Boleh ibu bagi tuh mantu tuh. Anaknya juga yang tidak serumah. Kenapa kalau serumah nggak boleh? Ntar balik lagi makan, kita makan lagi. Begitu. Nanti kayak tadi tuh bini zakat fitrah tadi yang laki. Begitu. Boleh, enggak apa-apa. Ibu zakat harta kasih dia, enggak apa-apa. Boleh kasih dia. Anaknya yang sudah tidak serumah kasih dia. Begitu. Kalau nanti saudara yang lainnya itu ngiri, maka dipanggil. Kamu ngiri dengan mama bagi dia. Begitu. Pengen dibagi juga? Iya. Kalau begitu malamnya tahajud. Sholat 2 rakaat, minta jadi orang nanti mama kasih. Iya, biar dia melek. Ini zakat. Dan ini yang disuruh oleh agama. Bukan bagi duit, bagi zakat. Lo mau hancur hidupnya, gua bagi. Begitu. Ini jangan ngiri kalau orang lain dibagi. Itulah yang kemudian kita hidupnya jadi Nah, iya. Kenapa kita susah? Karena ada orang lain dibagi, kita ngiri. Pengen dibagi. Orang yang pengen dibagi itu pengen ditakdirkan orang yang duitnya banyak apa orang susah? Susah. Jadi kita jadi orang susah itu adalah kepengenan kita bukan? Kepengenan kita bukan? Iya. Tandanya kita pengennya dibagi. Berarti kita pengen jadi orang susah. Lalu Allah takdirkan kita susah. Jangan nyalain Allah. Karena kitanya pengennya. Iya. Begitu. Ini konsep Islam. Begitu. Maka kalau ibu-ibu tahu rahasianya kenapa saya menanamkan kepada kawan-kawan tuh. Sehari 1.000. Sehari 1.000, makot 1.000 gope. Begitu. Itu melatih biar kita jangan jadi orang susah. Karena orang yang pengen berbagi. Kalau kitanya udah tertanam dalam hatinya pengen berbagi, Allah takdirkan yang kepengen-pengen berbagi ini ditakdirin susah apa senang nih? Senang. Miskin apa kaya? Kaya. Begitu. Ini konsep. Paham gak nih? Nah, begitu. Jadi jangan orang bagi, biarin. Oh, berarti dia susah. Udah gitu aja. Lah, gua susah kagak dibagi. Oh, berarti kita dianggap Alhamdulillah. Ijabah ya Rob, anggapan itu. Begitu. Ini hidup. Saya tuh begitu pola hidupnya. Begitu. Pola hidup. Pola hidup. Begitu. Pola hidup namanya. Boleh ibu bagi sama anaknya, tapi yang tidak yang ibu nggak nafkahi, apa anak lakinya, apa anak perempuannya. Begitu. Karena nggak serumah, gitu artinya udah rumah sendiri, nggak apa-apa. Kalau berat daripada non zakat. Kalau ada masa anak dikasih kotoran, ya kan? Tapi yang bukan kotor aja ogah, ya udah nggak apa-apa. Agama kasih begitu. Sebagai aturan. Agama. Jadi fakir miskin. Yang ketiga namanya mu'alaf. Nah, kayaknya sekarang mu'alaf tuh nggak ada. Mu'alaf tuh apa ya? Mu'alaf itu orang yang masuk Islam tapi masih bimbang dan goyang. Begitu. Itu arti mu'alaf. Masuk Islam tapi
masih imannya belum mantep. Itu yang disebut mualaf. Ini nih kita ini udah kacau istilahnya. Ada orang nih Kristen, udah Islam, ini udah 30 tahun, masih dia mualaf. Masih mualaf aja. Begitu, padahal udah 30 tahun Islamnya. Begitu, tuh namanya istilah yang keliru. Berarti ada Islam kelas 2. Enggak ada tuh Umar bin Khattab mualaf, Abu Bakar mualaf. Enggak. Kalau udah mantap mau kalimat mualafnya hilang. Maka kalau bahasa kami ini dari hasil bergaul di Indonesia ini dengan bermasyarakat ini, kami itu sedikit kami temukan orang Kristen yang masuk Islam lalu statusnya mualaf, itu sedikit. Artinya apa? Pengalaman kami mengislamkan orang itu selalu mengata, saya akan pegang Islam apapun resikonya. Itu berarti dia bukan mualaf. Andai susah, maka dibaginya karena dia bukan karena dia orang Islamnya mantep. Gara-gara kalimat mualaf ini distorsi definisi, rusak definisinya, maka muncul di masyarakat tuh orang mualaf tapi ibadahnya getol banget. Begitu rajin ngalahin gue, begitu. Ada nggak yang ngomong begitu? Ada banyak. Kenapa tuh? Karena dipikir mualaf itu perpindahan dari agama. Bukan. Mualaf tuh orang yang imannya masih goyang-goyang. Kalau dia pahami begitu, jangan-jangan kita ini mualaf. Kadang ngaji, kadang kagak. Kadang ngaji, kadang kagak. Yang kayak begini nih masih goyang. Ini namanya iya. Begitu. Mualaf itu orang kalau masuk Islam dalam beberapa lingkungan di-cut usahanya macet, ditutup. Begitu. Maka yang kayak begitu perlu disokong. Begitu. Jadi kalau menurut kami dikit mualaf itu. Gitu. Ada mungkin ada, nggak bisa katakan. Begitu. Kemudian apalagi budak hamba sahaya, udah nggak ada. Namanya budak mukatab, riqab bahasa Al-Qur'annya. Begitu. Kemudian mana lagi ya? Gharim namanya. Gharim. Gharim itu orang yang berhutang. Demi kemaslahatan agama misalnya. Contoh. Ada 2 orang ribut. Kata yang ini udah bayar hutang. Kata yang ini belum. Ribut mulu, dordar. Begitu. Berapa? Kita dengar berapa sih hutangnya? 1 juta. Oh 1 juta. Kita bilang nih, saya pinjemin ya biar enggak ribut. Nih gua bayar 1 juta. Nanti kalau orang bagi zakat, saya bakal minta. Begitu. Artinya ini namanya minjemin. Nalangin. Itu kitanya nih gori. Berapa kemarin bayarin utang si Anu? 1 juta. Kita dapat tuh. Boleh. Walaupun orang kaya. 1 juta dari gori. Berhutang. Demi ngedamain orang ribut. Begitu. Itu gori. Boleh. Jadi ada namanya fakir, ada namanya miskin, ada namanya mu'alaf, ada namanya budak mukatab. Kalau budak harus ada tambahan mukatab. Gitu. Namanya riqab. Sekarang nggak ada budak mukatab. Kemudian gharib. Orang berhutang. Begitu. Demi kemaslahatan agama. Biar nggak ribut.
kelima. Keenam, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Orang yang mampir di negeri zakat mau pulang kampung gak ada duit, boleh dikasih sebatas ongkosnya. Namanya Ibnu Sabil. Orang yang lewat di negeri zakat kehabisan ongkos bisa dikasih dia untuk menuju kampung yang dituju. Begitu. Ketujuh, sabilillah. Sabilillah itu aslinya orang yang berperang melawan musuh Islam tanpa digaji. Begitu aslinya. Tapi pada perkembangannya pendapat Imam Qofal yang dipakai orang yang membela agama, begitu tuh guru-guru Iqra, guru TPQ, gitu tuh. Guru ngaji lah, Quran tuh. Itu juga disebut sabilillah. Maka, kedelapan, amil. Amil tuh petugas zakat. Nih, 8 ini kalau ibu bagi sendiri, amil nggak ada. Ini cara bagi zakat. Mungkin kalau menurut kami, kalau ibu berzakat umpama, maka paling ada fakir, ada miskin, ada. Ya, sabila guru ngaji begitu, macamnya itu ada. Bila ini 3 doang, maka cara bagi zakat nih yang benar. Ibu hitung dagangannya. Oh, ternyata biar gampang, duit cash ada 200 juta, yang berbentuk barang tetek bengek ada 800 juta, totalnya 1 M, ya kan? Maka dia zakat dagang nih. Maka kemudian itu kan dari 1 miliar berarti zakatnya 2,5% berarti 25 juta. Maka ibu pisahin tuh. Kalau contoh kayak tadi itu contoh, ini duit 25 juta. Ibu ngomong dah tuh, artinya diniatin. Ini ya Allah zakat dagangan saya. Terima ya Allah. Begitu. Udah dipisah tuh duitnya. 25 juta kalau seumpama contoh tadi 1 miliar. Maka duit 25 juta ini bagaimana cara baginya? Maka ibu lihat tuh cara baginya ini biar berzakat yang benar nih. Jangan apa goda zakat kok susah ya. Ada masalah jangan-jangan. Begitu. Maka bagaimana tuh? Golongan yang tadi tuh karena 8 itu paling ada fakir, miskin, sabilillah. Kalau ada mualaf ya mualaf. Kalau nggak ada berarti ada 3. Maka kalau ada 3, duit 25 juta itu dibagi 3. Dibagi 3. Biar gampang. 8, yang 1 9 dah tuh ya. Begitu. Dibagi 3. 8 juta, 8 juta. Ada 91. Begitu. Atau kalau mau 8 juta 300 biar percisnya. Sesudah ibu bagi 3, kan ada 3. Ini kelompok miskin, sekian. 1/3 dari 25 jutanya tuh. Terus kemudian 1/3 lagi fakir umpamanya. Ini miskin. Ini ada sabilillah. Udah dibagi 3 begini sama ibu. Biar rapi zakatnya. Per kelompok ini ada berapa? Miskin. Minimal nih. Kalau pengen zakatnya benar, fakir 3 orang aja. Minimal 3, lebih dari itu silahkan. Miskin minimal 3 orang. Gitu. Sabillah minimal 3 orang. Walaupun orangnya banyak. Begitu. Enggak boleh. Jadi duit 8 jutaan tadi dibagi 3 minimal. Lebih dari itu silakan. Tapi kurang berasa nantinya cara ngebantunya kalau bakal itu. Kenapa kurang berasa? Karena bakal zakatnya
mohon maaf 50.000. Kurang nilai. Maka ibu jangan begitu kalau pengen bagus. Umpama ya kan moga menjadi pengusaha sukses. Ya kan? Begitu. Maka ada orang zakat 8 juta dibagi dah 3. Maka ditanya nih si miskin, kenapa kamu? Saya butuh bayar sekolah. Berapa bayar sekolahnya? Saya 2 juta. Kasih 2 juta tuh. 1 semester ketutup. Kayak begitu namanya. Kalau zakatnya banyak, kita ambil contoh 2 miliar. Kalau 2 miliar kan berarti 50 juta. Dibagi 3, berarti 50 begitu 15-an lah kira-kira, lebih atau 17 ya kan. Nah, si miskin kita tanya, bisa usaha apa? Dia bilang saya kalau dagang gorengan bisa. Begitu. Kalau saya suruh nyangkul nggak bisa, nyangkulnya nasi yang dipanci. Begitu, nyangkul sawah nggak bisa, sambil dagang saya bisa. Berapa gerobak? Begitu tuh. Berapa gerobak? Berapa modalnya? Oh 5 juta. Kasih tuh. Ini 5 juta buat dagang. Ini namanya mengentaskan kemiskinan. Nih orang nih tahun depan bisa zakat dagang. Kalau sama tuh begitu caranya Islam. Namanya produktif. Begitu cara pembagiannya. Bukan asal bagi. Bukan. Diatur. Kecuali hanya zakat fitrah. Zakat fitrah boleh dikasih kepada 1 orang. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin. Ya baik, ibu kita yang belakang. Ya. Saya kurang kedengeran, Bunda. Ada yang bisa bantuin atau majuan? Atau speakernya itu dikasihin? Sayanya kurang dengar. Iya. Enggak maju aja, maju. Ya. Enggak, saya kurang dengar. Iya, maju boleh. Iya, baik. Iya. Iya. Pak Yari mohon izin mau tanya. Setiap tahun saya menzakati cucu saya yang di pondok, karena pondoknya ada di Jawa Timur. Karena pembiayaan segala macam ibu saya, jadi zakat fitrahnya itu saya. Itu minta tolong dibenarkan atau diluruskan. Satu, boleh apa tidak, terus niatnya bagaimana? Iya, baik. Jadi itu artinya itu kan cucu ibu karena susah jadi ibu yang membiayain gitu. Iya. Maka umur berapa itu? Sekarang sudah insya Allah 18. Oh 18. Artinya udah balik. Kalau udah balik, ibu kasih duit sama dia di Jawa Timur, suruh supaya dia beli beras. Nah dia suruh zakat, ibu yang modalin, yang zakat di dia karena sudah balik. Begitu. Nah, begitu caranya. Sama-sama Bunda. Waalaikumsalam. Baik. Ya. Baik. Iya. Iya. Jadi saya waktu itu menjelaskan tentang zakat usaha. Iya, zakat dagang. Kebetulan audiensnya itu Ucok, iya. Ucok pedagang sembako. Iya. Jadi intinya begini, kalau menurut dia, kalau yang sudah haul, dan misalnya gini, 160 juta sudah haul, berarti kan dia sudah harus mengeluarkan. Nah, dari 160 juta itu kan dikeluarkan 2,5%. Nah, setelah haulnya itu misalnya tanggal 10, tanggal 11-nya itu dia nggak hitung yang sisanya ini.
Jadi dia hitung baru lagi untuk mencapai 1 nisab lagi, untuk mencapai 160 juta lagi, yang tadi sisanya itu dia udah simpen. Nah, jadi saya bingung. Kalau menurut saya, yang sisa itu dikalkulasikan lagi dengan yang baru masuk lagi gitu, nanti dihitung setahun lagi. Dia bilang enggak, itu kan udah dibayar katanya zakatnya, dan dihitung haulnya, dihitung nisabnya sudah cukup 160 juta udah dikeluarin 2,5%, itu udah bersih. Jadi dia hitung awal lagi, satu lagi sampai mencapai 1 nisab lagi. Wah, saya nggak ngerti dah kalau gitu, saya nggak jawab akhirnya, nanti deh saya bilang. Ya seperti itu Pak Kiai. Iya baik. Jadi bagaimana harta yang sudah kita zakati itu, apakah zakat lagi? Ini biar gampang. Ibu kan punya rumah, lalu kemudian bayar PBB. Udah bayar PBB enggak? Udah. Itu tahun depan bayar PBB lagi enggak? Kan udah tahun lalu. Nah, begitu gambarannya. Jadi kalau dia mau pisah begitu penggunaan uangnya, maka yang sisa dari itu tuh, maka dia bakal dikenakan kalau dia terkumpul dengan rekening yang berbeda kayak kemarin itu, maka itu namanya bakal dimasukkan pada zakat harta, tidak masuk pada zakat dagangnya dia. Kalau mau begitu maksudnya. Ketika uang ini pertanyaannya biar gampang. Makanya kalau cara menghitung kayak begitu, kalau dia rekeningnya yang sama pada barang itu, maka duit itu kan masuknya di situ lagi. Hasil dagangannya itu. Maka duit ini nih, kalau pengen dipisah kayak tadi, nggak zakat dari dagangannya, berarti duit ini bakal kena zakat, namanya zakat harta. Zakat mal yang tadi emas perak tuh. Karena rekeningnya berbeda. Tapi ketika dia rekeningnya masih ada di situ juga bahwa ini adalah modal daripada usaha yang ada, maka tahun depan ya kena hitung lagi untuk kemudian zakat. Makanya kenapa uang tuh harus diputar kalau kemudian kita diamanati. Ini contoh. Kita ngurusin anak yatim. Ada duit lah dari harta si bapaknya yatim tuh biar gampang 5 miliar. Di kita. Kita taruh aja di laci 5 miliar tuh. Begitu. 5 miliar tuh di laci. Tahun depan kena zakat. Maka zakatnya 125 juta. Bener nggak? Nah, kita keluarin tuh. Nih hari ini pas setahun 125 juta. Dipotong tuh duit 125 juta. Ntar tahun depan kalau didiemin aja, kena potong zakat lagi. Uang tuh. Makanya uang tuh kenapa harus dikembangbiakan untuk ditumbuh kembangkan, diputar usaha. Makanya ketika kita nggak bisa, taruh aja di bank tuh deposit. Begitu, biar bertumbuh kembang. Begitu kayak begitu. Jadi kalimat yang tadi ucap itu, kalau pengen kayak begitu berarti rekeningnya berbeda. Kalau rekening berbeda, maka dengan ini bakal masuk pada zakat harta, zakat emas perak tuh. Karena ada 2 zakat kemarin. Ada zakat dagang, ada zakat emas. Emas perak tuh zakat uang biar gampang. Begitu, zakat uang. Dari hasil zakat uang ini, kalau rekeningnya berbeda, maka ini bakal masuk pada zakat harta emas perak. Yang ini nih, rekening yang ini nih rekening zakat dagang. Maka ada zakat dia dari dagangan, zakat dari harta, begitu. Tapi umumnya orang kita, umumnya nih, rekening itu selalu jadi satu. Ya dagang juga itu, orang ngasih juga masuknya ke situ. Jadi nggak jelas, pokoknya duit gua banyak, padahal ini dagang yang untung yang mana, yang rugi yang mana. Apalagi kalau tokonya ada 3, ya kan? Dia dagang buah, ada 3 lokasi. Yang penting rekeningnya tadi tahun lalu biar gampang. Ada 300 juta, lah sekarang ada 400. Ini untung, nih yang untung yang mana? Karena rekeningnya itu, dia gak tahu tuh. Karena jadi satu.
pembukuannya. Inilah kelemahan Muslim dalam administrasi keuangan. Maka ayat itu yang paling panjang dalam Al-Quran, ayat manajemen dan administrasi keuangan. Kurang rapi kita di dalam penggunaan keuangan. Jadi kita nyantai, dianggapnya duitnya banyak. Begitu dianggapnya. Coba kalau ibu pisahkan, nih mohon maaf, ibu punya kontrakan. Ini rekening kontrakan nih, ini loh rekeningnya. Ibu bisa hitung, zakat enggak ini kontrakan ini? Ya kagak, kepotong buat ini. Genteng bocor, kena gempa dari Bekasi. Hancur, ya duitnya habisnya kagak zakat. Karena ibu rekeningnya jadi satu, akhirnya duit itu ngumpul. Biar gampang aja, ada 300 juta. Akhirnya zakat. Padahal yang onomo kagak zakat. Orang dia jebol usahanya. Itu kalau dia rapi. Jadi sampai ke nama yang Uco itu, kalau pengen dia kayak begitu, otomatis rekeningnya misah. Nanti yang onono bakal kena zakat harta. Zakat mal namanya. Yang ini nih baru zakat tijaroh, zakat dagang. Kayak begitu caranya. Enggak apa-apa, bagus. Dengan orang bertanya itu kan jadi kita jadi tahu, cakep. Kurang lebih begitu. Walau baik, boleh. Tiba-tiba dia terlupakan, udah sholat id sekitar jam 8, jam setengah 9 tuh baru ingat. Nangis sekejar-kejarnya nangis bahwa dia gimana gitu, mau pingsan sampai gitu, pengen gimana belum zakat itu Pak Kiai. Akhirnya buru-buru dia zakat Pak Kiai, buru-buru diantar. Itu gimana? Tadi kita maklum Pak Kiai. Gitu, makasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi hukum zakat ada berapa? Ada berapa? 5. Yang kedua apa? Yang keempat apa? Makruh. Apa makruh? Mengeluarkan zakatnya sesudah sholat id bila tidak ada uzur. Uzur itu salah satunya lupa. Karena dia lupa enggak apa-apa, kan begitu tuh. Sebetulnya kita bisa jawab sendiri dari catatan yang disuruh dicatat. Itu begitu. Enggak apa-apa, enggak dosa. Begitu. Hatta dia besok baru ingat, enggak apa-apa, orang lupa bagaimana. Gitu, enggak bisa disalahin. Begitu. Enggak apa-apa, dan andai sengaja aja habis sholat id baru zakat, hukumnya makruh. Masih boleh. Begitu. Enggak dosa. Itu sengaja, apatah lagi lupa. Wallahualam. Iya, baik Bunda. Terima kasih Abi. Iya. Saya mau tanya kemarin karena waktu udah baik. masih materi yang kemarin. Iya. Saya dulu masih kuliah disuruh punya perkumpulan mengajar gitu ya. Iya. Ingin buka usaha koperasi, kalau masih yang dulu 1 juta itu kan gede banget. Iya. Jadi ya kita berusaha lah minjem sama orang tua 1 juta untuk menanam saham. Ada sekitar hampir 20 orang itu. Berjalanlah koperasi itu. Setelah 7 tahun berjalan dengan baik, lancar, pemasukan banyak, kita dikeluarin satu-satu itu dari tanam saham itu, dan hanya satu yang menguasai. Itu apa? Yang ditanya apanya? Masih berhak gitu. Baik. Jadi begini. Saya ngajarin resep hidup bahagia terkait dengan duit di tangan orang. Ini kan kalau ditanya jawabannya berhak apa enggak, kan tentu jawabannya udah dimaklumi karena ada duit kita, berhak. Apatah lagi usahanya malah makin baju makin besar. Jadi bagaimana sikap kita? Ini barangkali cara saya harus menyampaikan kiat-kiat hidup bahagia. Kalau duit kita dipinjam orang kayak tadi, atau dipinjam teman dan segalanya, maka cara yang pertama, seringkali orang itu adalah minta amalan.
bagaimana cara nagih hutang. Ibu sering nggak minta amalan sama orang biar nagih hutang? Hah? Begitu. Itu namanya amalan yang keliru. Saya mau sampein, enggak usah. Enggak usah. Kenapa enggak usah? Begini nih. Amalan nagih hutang, ya kan? Jadi ibu kemudian itu, contoh siapa yang berhutang? Saya sama ibu kita tadi itu. Lalu kemudian berapa hutangnya? 1 juta. Baik. Lah kan ibu wirid. Wirid. Bagaimana biar saya bisa bayar hutang? Saya sebagai yang berhutang, enggak bakalan saya bayar hutang kalau usaha saya tidak maju. Kalau duit saya enggak banyak. Bener enggak? Nah, maka ibu wirid itu doain saya biar duitnya banyak sebagai saya yang berhutang. Maka kemudian diwirid aja sama ibu biar saya nih bayar hutang sama ibu. Setelah sebulan ibu wirid, alhamdulillah saya punya rezeki. Punya tuh duit 1 juta. Ternyata saya ini ngutangnya bukan sama ibu doang. Sama yang lain juga malah galakan yang lain. Maka duit 1 juta ini diambil sama si Anu. Ibu masih wirid aja. Masih wirid sebulan lagi. Lalu saya dapat duit lagi. Ternyata bukan nama ibu doang sama si Anu. Ada juga yang lain. Ngutang. Emang dia pinter ngutang. Maka kemudian kita bayar lagi. Ibu wirid. Itu namanya tindakan tidak benar. Kenapa kita enggak wirid? Biar kita duitnya banyak. Ngapain wiridin orang? Bener enggak? Bener enggak? Nah, iya. Gitu, mendingan kita wirid kita. Bagaimana duitnya kita biar banyak. Begitu, wirid baca sholawat, sholawat Muhammad. Baca dalail, baca ratib. Nggak usah yang di pinggir orang tuh. Kenapa nggak usah? Kalaulah dia muslim yang benar, kewajiban kita nagih 3 kali. 3, sekali nagih, entar. 2 kali, entar. 3 kali, entar. Udah tutup. Kertasnya robek bakar. Minta ganti sama Allah. Anggap aja rambut yang dicukur. Kalau rambut dicukur tumbuhnya makin banyak. Pesan saya kalau saya panjangkan ini, tapi biar singkat aja. Bunda kita tuh duit 1 juta yang dulu yang orang tuh udah ngeluarin. Lupain. Dia bukan teman baik ibu. Kalau dia teman baik ibu, nggak bakal dia ngeluarin ibu. Gitu. Orang dia teman saya sama kuliah, iya dia bukan teman baik. Kita kudu bersyukur sama Allah. Tanpa dia kita bisa hidup. Dan menurut kita kelihatannya doang enak belum ngobrol. Kalau ngobrol dia puyeng dia juga. Kalau dia agak puyeng nggak bakal kita dikeluarin. Jangan kita pengen kayak dia. Mikirin orang puyeng udah kita bahagia. Pesan kami kayak begitu caranya. Sebab harus cut. Begitu. Cut. Begitu. Itu kerjaan kita. Harus kayak begitu. Dulu ada juga orang ngikut ngaji bininya di sini juga. Begitu. Tapi akhirnya berhenti juga. Saya pernah ditipu 750 juta. Begitu saya. Luar biasa. Dah saya cut. Dah. Udah nggak mau tahu. Jadi hal biasa dalam hidup itu. Kayak begitu. Beneran. Jadi jangan diingat-ingat yang kayak begitu. Ketemu di akhirat. Nanti duit kita itu yang ditumbuh kembangkan itu di akhirat. Semuanya bakal balik dia bayar buat kita ganjaran ibadah dia. Dia mau capek tahajud, capek sedekah buat kita semuanya. Dia nggak ada ganjaran. Jadi ibu fokus saja sama bisnis ibu, sama usaha ibu. Nggak usah pikirin orang itu capek sama kita. Kurang lebih begitu. Itu cara yang paling baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, kalau seandainya kita
seandainya kita ada uang, tapi uang itu tidak dibuat usaha, terus kita depositokan, apakah uang depositonya bisa untuk dibayar zakat? Nah, tergantung. Ada berapa uang yang umpamanya kita depositokan tuh kalau memenuhi kriteria zakat dengan 80 gram emas itu, maka tentu kita bisa buat zakat hasil dari depositonya. Boleh dari hasilnya itu. Silakan kalau umpamanya banyak. Tapi kalau kemudian dikit, enggak usah. Kan suka abang tuh bertanya, ibu mau sekalian zakat enggak? Lah orang duit 100.000 suruh zakat 2.500. Ntar ada 1.000.000, zakat 25.000. Lah habis aja dimakan zakat kita. Ini senisob apa kagak? Sedangkan zakat itu harus ada nisob, ada haul. Dua ini enggak boleh enggak. Dan kita kudu tahu. Begitu. Kalau kemudian kita deposit, kemudian mohon maaf duit itu semacam 100 juta. Lalu kemudian dengan harga emas yang sekarang enggak masuk umpamanya. Maka dari itu tidak ada zakat. Tapi kalau kemudian itu banyak dan memenuhi kriteria zakat, hasil dari depositonya boleh untuk kita keluarkan sebagai zakat. Silakan saja. Terima kasih. Sama-sama. Saya kembali satu lagi Pak Ustaz. Iya. Seandainya kebutuhan sehari-hari kita kan dikasih oleh anak. Nah itu apakah kita wajib bayar zakat? Fitrah gitu maksudnya. Baik, kitanya pertanyaannya susah atau tidak begitu. Kalau kemudian kita ini tidak susah, anak kita karena saking senangnya aja ngasih sama kita biar dia tambah subur, maka kita yang ngeluarkan juga zakat. Begitu. Andai anak itu ngeluarin sama kita, maka anak itu bagi ya modalnya aja lah. Bagi berasnya begitu atau bagi uangnya sama kita, lalu kita beliin beras, lalu kita yang zakat. Hanya begitu gitu aturannya. Karena kitanya kalau kemudian kita sebagai orang tuanya tidak susah. Kurang lebih demikian. Wallah alam. Sudah ya? Baik. Kita baca Fatihah. Ini ada wakaf atas nama Majlis Al-Qariyah Rp1.150.000. Ini minta didoakan Aulia Putri binti Nur Cahyo, mudah-mudahan di pondoknya diberikan istiqomah, belajarnya mudah. Baik, kita baca Fatihah, semoga wakafnya semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan